bergabung dengan kita pagi ini. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Diah, sehat. Oh ini saya Pak Bu Diah nih yang delay. Ibu, alhamdulillah sehat Ibu. Ibu untuk weekly talk ini sambil ini Ibu ya, sambil nunggu Bapak Ibu dan yang lain bergabung. Oke Bu. Iya, internet di saya juga agak ini Bu. Ini internet saya yang jadi agak ada kendala jaringan ya Ibu ya. Weekly ini kami dari P3M, karena kebetulan yang tanggal 28 Januari ini dari link nggak ada yang isi. Mohon maaf, ini akhirnya kami isi untuk memperkenalkan ini Bu, si Pepeng. Alhamdulillah sudah mulai ada wujudnya Ibu. Ini sebagai bagian dari simplifikasi prosedur yang ada di P3M. Oke Bu. Gimana nih? Tadi saya kayaknya ada yang miss yang disampaikan Bu Diah. Jadi kita tunggu atau mulai nih Bu? Kan 9:30. Ini siapa Pak Haris? Siapa kemarin ya akan ini kan Pak Adi ya? Sama? Iya, Pak Adi sama Mbak Galung. Iya Pak Irwan. Iya. Pak Irwan Jadi udah kayaknya Pak hadir? Irwan sudah datang. Iya Ibu. Oh sudah ya. Ya, Oh iya Assalamualaikum Pak Irwan, Mas Haris, Mbak Galuh, Mas Selamat Adi. pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Iya Bapak. Ya. Ini katanya kapan tuh Bu Diah kan WA saya ini kayaknya untuk si Pepeng perlunya setengah hari enggak ya? Enggak Ibu, ini pengenalan dulu aja Ibu. Nanti kalau untuk misalnya ada sesi pendalaman nanti biar kami bikin sesi lagi, insya Allah. Iya. Ya, gimana izin nih, Ibu? Ya kita mulai saja ya Ibu ya, karena mungkin waktunya karena butuh waktu yang agak lama ya untuk mengenalkan Pepeng ya Ibu ya. Ya monggo. Iya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, izin untuk memulai acara. Ya, saya persilakan Mbak Tasya ya yang bertindak sebagai MC kita pagi ini. Ya, silakan Mbak Tasya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Wakil Direktur Akademik Ibu Evi Mulyani MBA PhD, yang kami hormati Kepala dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ibu Diah Purwanti, yang kami hormati para Kaprodi dan Kepala Unit di lingkungan PKN STAN, yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Irwan Suliantoro dari Kepala Unit SI, kemudian Mas Haris Haryadi dari Unit SI juga, kemudian dari P3M ada Mas Adi Nugroho dan Mbak Galuh Dwi Cahyani. Dan tak lupa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen salam hormat, kepada Bapak Ibu dosen dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Baik, kepada seluruh hadirin, kami ucapkan selamat datang ke acara Weekly Talk ke-30 hari ini yang bertemakan sosialisasi si Pepeng atau Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Baiklah, sebelum memulai acara, saya izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara hari ini akan diawali dengan sambutan dan pembukaan oleh Ibu Wakil Direktur Akademik PKN STAN. Selanjutnya kita akan langsung menuju pada paparan materi dan juga diskusi oleh narasumber dan moderator. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tasya Pramasela yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Baik,
pertama-tama, agar acara Weekly Talk hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Baiklah, kami persilahkan kepada Ibu Evi Mulyani untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Ibu Evi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Tasya. Ini karena saya mungkin ketinggalan, saya nggak tahu nih Tasya dari pekan ini atau pekan sebelumnya gitu ya sudah diminta Bu Diah untuk menjadi MC. Jadi Bu Diah punya ini baru ya, punya MC baru gitu sebagai jadi dari inventarisnya itu lebih banyak gitu ya Bu Diah ya. Selain yang sebelumnya biasanya ada siapa yang Irwanda namanya itu? Saya lupa, masa ingetnya namanya belakang Irwanda Bu Diah. Itu ya gitu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya ya gitu, Ibu Bapak dosen, teman-teman P3M Bu Diah dan tim, Pak Irwan, nanti kemudian Mas Haris ya, Mas Haris, Mas Adi, Mbak Galuh, ini merupakan join gitu ya nanti presentation dari tim SI dan tim P3M. Kemudian ya di ini aja Bu, dalam segala hal teman-teman yang baru itu luar biasa. Nah, jadi saya mungkin sedikit bercerita ketika saya Givani Ibu, Givani Adila Irwanda. Oh ya Givani gitu. Nah, ini saya kenapa nilainya lama banget ya sama Bu Diah. Nah, jadi ini semoga clear ya audio saya teman-teman gitu. Kalau agak delay mohon maaf. Jadi ketika saya awal ditugaskan di Pakistan atau sebelumnya gitu ya, bayangan saya tuh ketika di masuk ke kampus itu memang sistem sudah ada gitu untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Waktu itu mungkin saya bayangannya lebih kepada penelitian, publikasi, conference gitu ya. Jadi kalau mau masuk mau apa tuh semua end to end ada di dalam suatu sistem. Ketika saya masuk gitu kan masih masanya Pak Ahmad waktu itu ya di P3M, tapi saya banyak tuh sudah dengan Bu Diah gitu ya komunikasi, masih dalam proses. Nah hari ini saya sangat senang gitu ya jadinya karena semangat itu saya dari awal tuh sudah begitu, bahkan mungkin saya terlalu ini ya. Jadi saya membayangkan waktu kampus saya bertugas belajar gitu kan, itu end to end seperti itu. Kalaupun ada sih sentuhan manusianya gitu ya, saya mampir ke ruang ininya gitu ya, P3M-nya sana lah gitu ada. Tapi sudah ada sistem. Nah, jadi saya sangat terima kasih Pak Irwan, teman-teman semuanya nanti yang akan menyampaikan gitu ya. Semoga memang dengan sosialisasi ini kita nanti bisa sama-sama lihat sekaligus juga mungkin bukan hanya dari sisi yang sudah kita nantikan tadi gitu ya sistem ini, tapi juga nanti kita lihat dari sisi improvement yang ada seperti apa. Saya pikir kalau bisnis proses itu mestinya apakah itu dia dari offline dibawa ke online gitu, dalam tentu proses bisnis harusnya tidak berubah gitu, tidak ada yang jadi hilang gitu ya, tapi kan kita tarik menjadi lebih efisien itu karena dia by system 24/7 gitu, orang mau masuk kapanpun dia ada gitu, seperti itu. Ini saya ketika membayangkan secara umum ya, saya belum si pepengnya tuh seperti apa gitu, sebetulnya saya pun ingin mengikuti tentunya pada pagi hari ini akan menjadi pengetahuan untuk kita bersama dan nanti kita sama-sama lihat gitu Pak Irwan, yang kita pahami luar biasa ya SI ini, semua gitu kebutuhan yang kalau di era sekarang kan sudah pasti ya gitu, dengan sistem akan lebih efisien dan good governance-nya terjaga, pasti ini luar biasa gitu ya kesibukannya di tempatnya Pak Irwan. Dan ketika hari ini kita sudah bisa gitu ya mendengarkan gitu, mengikuti nanti seperti apa yang sudah disiapkan Pak Irwan dan tim, saya menyampaikan terima kasih gitu, dan saya kira juga dari kita semua gitu ya Pak Irwan menyampaikan terima kasih dan menyemangati semoga bisa ini nih Axel gitu ya untuk sistem ini maupun nanti ke sistem-sistem lain lagi yang berikutnya yang ada di dalam kampus kita gitu, karena memang tadi di era sekarang kelihatannya memang sudah jadi suatu keharusan gitu bahwa semuanya itu by sistem tadi untuk bisa mengontrol, karena semua orang yang masuk pun terrecord gitu ya, kapan siapa melakukan apa gitu ya, dan celah untuk yang mungkin bisa terjadi ketika manual juga
bisa diatasi gitu dengan sistem ini. Kita ikuti dan saya mengajak teman-teman, mari nanti setelah kita mengikuti, mari kita ikuti dengan aktif gitu ya, pendengar aktif ketika nanti Pak Irwan, Mas Adi, Mas Haris, Mbak Galuh menyampaikan gitu. Artinya bahwa pendengar aktif ya itu ya gitu, mendengarkan gitu, mungkin tidak langsung bertanya gitu, tapi aktif memang mengikuti sehingga kita bisa memahami dan memberikan nanti pada akhirnya masukan gitu, apa yang bisa kita kontribusikan gitu ya untuk Pak Irwan dan tim, sehingga semangat kita yang saya kira sama gitu ya, untuk bisa tadi Bu Dia sampaikan mensimplifikasi, harapannya mensimplifikasi, memudahkan gitu teman-teman semua untuk penelitian, untuk Pengmas, tanpa ada proses bisnis yang terlewat gitu ya, governance-nya semakin baik, jadi memang bisa kita capai sama-sama. Mungkin itu saya kira Bu Dia, Pak Irwa, teman-teman semua yang bisa saya sampaikan, karena perlu lama gitu ya, dan saya kira juga hal-hal yang perlu saya sampaikan sudah tersampaikan juga, jadi saya cukupkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kembalikan ke Tasya ya. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Evi yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara Weekly Talk pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu materi dan juga diskusi terkait dengan si Pepeng ini, di mana nanti akan langsung dipandu oleh Bapak Irwan selaku moderator. Baik, kepada Bapak Irwan, kami persilahkan. Oke, makasih Mbak Tasya, Bu Evi, Mbak Dia. Ini Tasya pegawai baru ya? Dari mana Tasya? Ya Pak. Dari mana? Dari Tegal? Dari Tangsel, Tangerang Oh, Selatan. Tangsel. Ya udah, saya ini dulu ya. Main ke Tangsel membeli berlian. Cakep, gitu dong Tasya. Main ke Tangsel membeli berlian. Ketemu Tasya, Galuh, dan Kenya. Cakep, gitu dong. Kenya. Pak Irwan ini jangan-jangan ada Kenya nih. Ada Kenya kan? Ya udah itu biar pas. Ulangilah. Main ke Tangsel membeli berlian, ketemu Tasya, Galuh, dan Kenya. Selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Ini yang menjawab gimana ya? Yang menjawab saya doakan panjang umur, murah rezeki gitu ya. Banyak anak. Yang nggak menjawab semoga inilah ya. Semoga tetap sehat lah Bapak. Bapak sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa dengan unit SI. Ini mohon maaf ya untuk P3M. Kemarin request aplikasi kami tidak bisa menyelesaikan dalam waktu yang cukup singkat ya 3 atau 4 bulan. Karena untuk membuat aplikasi itu perlu waktu yang cukup lama. Dan lagi pula di kami kemarin ada 3 programmer, 1 programmer itu menghandle 2 aplikasi. Jadi mohon maaf waktunya kami perlu waktu yang agak lama. Itu pun di kami di unit SI dari target 6 aplikasi kami hanya bisa memenuhi 90, sekian %. Jadi IKO kami untuk aplikasi kuning ya. Kuning bukan berarti kami nggak bekerja, kami sudah berusaha, tetapi ternyata ada perubahan di tengah jalan sehingga satu dan lain hal membuat capaian kami tidak bisa 100%. Nah, Bapak sekalian, untuk aplikasi si Pepeng gitu ya, kalau kita konsisten harusnya namanya SI PPM gitu ya, konsisten. Tapi ini Pepengnya depannya apa nih? Penelitian dan pengabdian, dan masyarakatnya nggak kelihatan. Jadi cuma diambil si Pepeng aja. Tapi nggak apa-apa lah ya, terserah teman-teman dari P3M. Nah, kalau kita pengen ambil nama yang lebih keren lagi, mungkin namanya diganti, bukan diganti, tambah. Kemarin kan lagi rame ya, di rapat kemarin rame terkait dengan 78. Jadi kalau namanya biar lebih keren, mungkin diganti si Pepeng 78. Bisa nggak, Bu Dia? Namanya diganti si Pepeng 78. Atau kalau kepanjangan,
anu aja, dibuat aplikasinya namanya aplikasi 78. Jadi lebih keren banget gitu ya. Teringat apa secara memori bisa bisa dimemorize oleh teman-teman dosen semuanya. Nah, Bapak sekalian, untuk si Pepeng ini generasi pertama loh ya, generasi pertama 2022. Mungkin nanti di tengah jalan akan ada pengembangan sesuai dengan request dari P3M atau masukan dari rekan-rekan dosen sekalian. Saya punya gambaran begini. Untuk generasi selanjutnya, untuk edisi selanjutnya, ini kan edisi rilis pertama ya. Edisi selanjutnya mungkin begini, Bapak sekalian. Bapak Ibu ketika mengajukan penelitian Pengmas itu kan nginput di si Pepeng ya, si Pepeng 78. Nanti dievaluasi oleh reviewer sedemikian hingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan grade rank nilai dari berapa tuh? Katakanlah dari 66 sampai 90. Nah, aplikasi bisa ini Bapak Ibu sekalian. Aplikasi bisa ini ya, bisa membuat algoritma nih. Algoritma misalnya nih Pak Puji, ada Pak Puji enggak ya? Pak Puji sudah ini nih kemarin sudah terbit publikasinya di jurnal Scopus misalnya. Terus nilainya di bawah 78. Nah, si Pepeng generasi berikutnya bisa membuat ini algoritma if Pak Puji nilainya 78, maka replace nilainya apa? Diambil nilainya misalkan Pak Amri gitu kan yang paling tinggi terus ditambahkan ke Pak Puji. Jadi nanti Pak Puji otomatis nilainya kalau di bawah 78 akan otomatis ke 78 diambil dari nilainya Pak Amri ya. Algoritma seperti itu bisa ya, bisa banget lah ya. Itu generasi berikutnya ya. Nanti generasi ketiga katakanlah ya, generasi ketiga bisa jadi begini. Setelah 10 tahun, 5 tahun kan punya history ya. Bapak Ibu submit history Pengmas penelitian. Nah, history file itu kita bikin forecast. Bapak Ibu kemarin nilainya 78, terus 79, 80, 78, terus 83. Nah, itu bisa dibikin forecast oleh aplikasi. Sedemikian hingga nanti pada generasi berikutnya aplikasi bisa memprediksi nilai Bapak Ibu itu kira-kira berapa. Jadi Pak Puji atau Pak Amri itu belum mensubmit proposal, Pepeng udah tahu nih, oh kira-kira prediksinya Pak Amri nilainya sekian, Pak Puji nilainya sekian. Bahkan sebelum membuat proposal juga udah ketahuan tuh Pak Amri nilainya berapa, Pak Puji berapa. Nah itu tergantung algoritmanya ya, tergantung algoritmanya. Loh, ini mungkin loh ya mungkin karena kan prediksi itu kan didasarkan pada data history. Data history akan tercreate setelah akumulasi sekian tahun kan. Pak Amri nilainya dari tahun pertama sampai tahun 10 sekian. Nah itu nanti aplikasi akan membuat semacam regresi. Untuk tahun ke-11 kira-kira nilainya berapa? Begitu. Ini ada Pak Tracy. Wah, nanti Pak Tracy ke tahun 12 akan kita prediksi sih nilainya sekian. Canggih banget gitu ya. Canggih banget. Itulah kelebihan dari aplikasi si Pepeng. Jadi nanti kalau tahun ke-13, 14 nggak usah pakai aplikasi si Pepeng Bapak Ibu karena sudah diprediksi nilainya sekian sekian sekian. Begitu kurang lebihnya Budi ya, Bu Evi, Mbak Tasha ya. Ini hanya bercanda aja. Sekedar untuk mencairkan suasana. Sudah 10 menit nih kayaknya nih. Untuk lebih mempercepat sosialisasinya, mungkin saya persilahkan ke Haris ya. Haris, silakan. Ini yang membuat aplikasi ya, Haris ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ke Tasya aja ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan ke Tasya, disampaikan ke Tasya. Dari Tasya disampaikan ke Haris begitu. Jadi nggak langsung ke Haris. Kita hargai ke Tasya dulu, dari Tasya sampaikan ke Haris. Oke Tasya? Oke. Bu Evi, mohon maaf ya kami mungkin saya serahkan ke Mas Haris, Bu Dia, Mbak Tasya. Monggo Mas Haris. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Evi, Pak Mutia, Pak Irwan. Ini saya juga baru kali ini
mengikuti dan mengisi sosialisasi ya sebagai narasumber. Jadi pertama-tama ini perlu saya sampaikan sebentar tentang pengenalan sedikit tentang aplikasi Sudatang ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa ini sudah nampil ya. Jadi aplikasi Sekepeng ini betul kepanjangannya adalah Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan Masyarakat. Masyarakatnya memang nggak ada ya, jadi biar gampang dipanggil ya sudah Sekepeng saja, singkat. Nah, latar belakang aplikasi seperti yang sudah disampaikan Bapak Irwan tadi ya. Yang pertama memang kita ingin mempercepat prosedur pelayanan di P3M ya, yang sekarang ini ya. Supaya setiap dosen itu nanti bisa memantau semua progres pengajuan atau usulan proposal dan penelitian dan pengabdian itu yang diajukan ke P3M ya, sehingga bisa dipantau. Nah, itu terkait juga dengan transparansi proses layanan. Jadi nanti di aplikasi ini proses penilaian ya, mulai dari pengajuan, kemudian pemeriksaan berkas, lalu penilaian dari reviewer itu akan disampaikan juga ya secara tayangan di aplikasi ya, sehingga dosen bisa melihat kira-kira progresnya sudah seberapa dan kira-kira berkasnya mungkin ada yang kurang atau tidak, itu bisa dipantau. Kemudian untuk proses review itu juga bisa dilihat setelah review selesai, nanti kan ada hasil reviewnya, itu juga nanti bisa dilihat. Kemudian yang berikutnya adalah supaya proses bisnis P3M ini bisa lebih mudah ya, dan juga lebih terkait juga keamanan informasi ya. Jadi ini mungkin yang bisa jadi selama ini kita menggunakan mungkin Excel atau data-data yang dibagi bersama sehingga orang-orang lain juga bisa melihat. Nah, untuk aplikasi ini diusahakan agar informasi yang tersedia itu ya istilahnya private and confidential, jadi khusus untuk user itu tersebut ya, dan terbatas untuk orang-orang tertentu. Kemudian berikutnya agar menjadi media monitoring, sehingga nanti seluruh stakeholder dari aplikasi ini bisa memonitor progres P3M ya. Lalu setelah itu kan nanti seperti yang dibilang Pak Irwan tadi kan, supaya kita nanti bisa menganalisis data mungkin 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu akan terbentuk data ya, sehingga data itu akan bisa dievaluasi dan bisa juga untuk proses perbaikan selanjutnya, pengembangan aplikasi selanjutnya. Lalu yang paling utama adalah kita berusaha untuk melakukan otomasi penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, untuk itu si Pepeng ini menyediakan beberapa modul. Ada modul proposal penelitian ya. Proposal penelitian ini paling awal dilakukan ya, para dosen mengajukan proposal kepada P3M. Lalu setelah proses demikian rupa, proposal itu disetujui, kemudian dosen juga bisa menginput modul hasil penelitian ya, melalui modul hasil penelitian. Nah, di situ juga dilalui proses bagaimana pengajuan proposal ya, mulai dari pemeriksaan berkas, review, kemudian persetujuan oleh kepala P3M. Nah, berikutnya adalah modul call for paper. Nah, modul ini disediakan untuk proses bisnis ketika dosen ingin mengikuti call for paper ya di tempat lain ya, itu papernya akan di review dulu di sini. Ya, jadi model awal seperti itu ya, call for paper, sehingga nanti hasil yang output yang dihasilkan adalah ini persetujuan untuk atau layak atau tidak layak untuk diikutkan call for paper. Lalu berikutnya sisanya untuk penelitian ini ada rencana publikasi dan laporan publikasi. Awalnya rencana publikasi ini ketika dosen ingin melakukan publikasi, maka di input di sini ya,
mulai dari proposalnya, RAP-nya, dan lain sebagainya, sama jadwal, lalu diperiksa seluruh berkasnya, setelah itu ditelaah, lalu terakhir disetujui atau ditolak. Nah, demikian pula juga laporan. Untuk laporan ini nanti akan outputnya berupa apakah ini akan di-reimburse total atau reimburse sebagian atau tanpa reimbursement sama sekali. Nah, kemudian di sini ada jadwal seminar. Nah, seminar ini sebenarnya ini merupakan ini ya menampung semua jadwal dari apakah proposal atau hasil ya, itu ditetapkan jadwal seminarnya. Nah, di situ bisa dilihat nanti jadwal kapan, di mana, dan melalui apa ya, apakah offline atau online, nanti akan bisa terlihat di situ. Nah, demikian pula masuk ke pengabdian. Di sini ada modul proposal pengabdian kepada masyarakat. Kurang lebih alurnya juga sama, hanya saja ini perbedaannya adalah untuk pengabdian ini tidak ada proses review ya, tidak ada proses review oleh penilai. Nah, itulah modul-modul dari Cipeteng ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya saya akan coba tayangkan ya sekilas ya mungkin ya alur-alur dari aplikasi Cipeteng ini ya. Sebentar. Modul penelitian, oke. Baik. Nah, ini ini saya mundur dulu mungkin ya di pengabdian masyarakat dulu ya. Jadi ini modul proposal pengabdian masyarakat. Ini akan saya tampilkan. Mungkin secara untuk demo belum bisa ya, untuk demo aplikasi nanti P3M akan membagikan atau sudah membagikan username dan password untuk uji coba. Namun belum bisa dipakai. Sebenarnya usernya sudah ada, cuman untuk di aplikasi ini belum bisa dicoba. Nah, pertama adalah untuk halaman login ini, Bapak Ibu bisa memasukkan username dan password yang sudah disediakan. Di sini rencana awal para dosen dikasih username ya, yang berupa email PK Instan, lalu untuk passwordnya juga password standar. Mungkin ke depan begini, kita kan punya email ini ya, PKN Instan ACID ya. Nah, nanti bisa jadi ke depan kita akan coba kembangkan supaya ketika sudah login email nanti itu bisa sekalian login ke aplikasi Cipeteng, itu mungkin lebih bagus lagi ya. Nah, ini untuk login dulu ya. Nah, setelah login, kemudian di sini kita melihat modul pengabdian dulu ya. Modul pengabdian, ada submodul proposal pengabdian, ini diklik di sini. Nah, setelah login ya, sebelumnya ini akan muncul halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini berisi beberapa informasi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini profil dosennya sebagai dosen ya role-nya. Kemudian di sini untuk kumpulan peraturan yang bisa diklik, peraturan-peraturan terkait P3M ya tentunya. Lalu di sini ada dashboard jumlah-jumlah penelitian dan pengabdian. Namun ini jumlahnya secara umum ya yang ada di P3M. Jadi nanti akan kelihatan P3M ini sudah berapa ya, sudah berapa proposal yang diajukan, berapa yang diproses, berapa yang ditelaah, ya, berapa yang direview, sampai berapa yang sudah selesai. Kemudian untuk tampilan di samping itu ada tampilan agenda terdekat maksudnya. Ini kalau proposalnya atau hasilnya itu diseminarkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau diseminarkan maka akan muncul di dashboard agenda ini. Baik, ketika modul proposal ini kita masuk, klik, lalu akan muncul di sini tabel proposal, yang mana dosen bisa mengklik tombol proposal baru, supaya nanti akan muncul window seperti ini, isian-isian. Yang pertama isian ini ya, judul, kemudian isian isian bidangnya ya, bidang pengabdiannya, kemudian skema pengabdian itu termasuk apa, reguler, unggulan, atau KKM ya. Lalu untuk ini deskripsi singkat dari pengabdian tersebut, kemudian lokasi
kegiatan dari pengabdian, ya, lokasinya bisa di tempat offline atau di online ya. Lalu tanggal mulai dan tanggal selesai dari kegiatan pengabdian tersebut, kemudian rencana biaya yang diajukan. Lalu di sini ada dua isian untuk upload, yaitu upload berkas usulan dan upload berkas RAT. Nah, setelah semua ini diisi, maka akan bisa disimpan. Nah, namun untuk setelah disimpan ini sebenarnya statusnya belum diajukan, tapi masih berupa draft, ya, draft dari dosen, supaya bisa diperbaiki lagi ataupun ditambahkan. Nah, kemudian di sini ada kolom-kolom ya, ada kolom nama kegiatan, nama mitra, pengusul, biaya, berkas, status, dan action. Nah, setiap kolom ini nanti ada informasi-informasi yang bisa dilihat ataupun action yang bisa dilakukan. Ini nama kegiatan, ketika diklik akan muncul deskripsi singkat yang tadi. Lalu pengusul ini untuk menambah jumlah pengusul kalau ada anggota ya. Terus kemudian untuk mitra ini untuk menambahkan mitra pengabdian. Kemudian statusnya ini masih draft dosen. Nah, baru ketika diklik tombol ajukan maka tahap akan beralih ke berikutnya, yaitu staf P3M. Nah, ini pertama sebelum mengajukan tentunya perlu melihat pengusulnya siapa saja. Nah, di sini tim pengabdian masyarakat, dosen bisa menambahkan anggota di sini ya, tinggal pilih nama dosen dari banyak nama ini, lalu klik tambahkan. Nah, kalau sudah, kemudian ajukan proposal melalui tombol biru ini ya, diajukan. Berikutnya, di sini akan muncul status, yaitu sudah berubah menjadi diterima staf P3M. Nah, kalau sudah seperti ini, dosen tinggal menunggu, Bapak Ibu sekalian, tinggal menunggu statusnya ini apakah sudah di review atau belum. Jadi nanti bisa dipantau terus ya di kolom status ini ya, sudah sampai di mana. Lalu ketika belum memenuhi syarat oleh staf P3M itu akan dikembalikan. Nah, statusnya juga akan tertulis dikembalikan di sini, dan ketika diklik dia akan muncul informasi kenapa kok ini dikembalikan. Apakah ini ada yang belum lengkap, mungkin berkas proposalnya atau RAD-nya, atau mungkin dan lain-lain ya, nanti ada kriteria-kriteria tertentu ya, dan catatan dari pemeriksa. Nah, berikutnya juga ini untuk tombol edit proposal ya, sebelum diajukan juga bisa diedit terlebih dahulu. Kalau ini ada uploadan berkas, nah ketika dia diupload ulang maka perlakuannya dia akan menimpa yang lama. Berikutnya juga RAB, ketika sudah ada RAB lalu diupload ulang maka dia dianggap akan ditimpa begitu. Nah, lalu statusnya diterima kepala P3M dan akan berubah nanti ketika sudah sampai reviewer, dia akan berubah menjadi dinilai oleh reviewer. Nah, ini di sini bisa ditunggu ya reviewer ini dari statusnya dari kolom status ini. Berikutnya, ketika sudah berubah, maka reviewer akan merekomendasikan kepada kepala P3M. Ini status berikutnya. Ya. Status berikutnya lagi yaitu diputuskan oleh kepala P3M. Nah, di sini berkas sudah sampai di kepala P3M untuk diputuskan apakah disetujui atau ditolak. Nah, ketika kepala P3M memutuskan, maka akan muncul status selesai. Nah, selesainya ini ada dua macam, Bapak Ibu sekalian. Apakah selesai disetujui atau selesai ditolak. Ya. Nanti akan muncul ketika ditolak itu atau disetujui itu tombol hasil penilaian itu ya, kenapa kok disetujui atau kenapa kok ditolak. Nah, itulah. Kemudian untuk laporan hampir sama, ini prosesnya juga sama. Nah, khusus untuk laporan, ini ada fitur salin, Bapak Ibu sekalian. Untuk menambah laporan ini ada dua macam, apakah ingin menambahkan baru atau ingin menyalin dari proposal PKM yang sudah pernah disetujui. Nah, jadi bisa menginput baru atau disalin dari yang lama. Tombolnya mirip ya, istilahnya
jendelanya juga mirip yang keluar ya. Cuman bedanya kalau kita klik tombol baru itu kita mengisi dari kosong ya. Kalau kita klik tombol salin terus kita diberikan pilihan judul-judul yang sudah pernah disetujui, maka akan muncul otomatis di sini ya. Sehingga tidak perlu menginput ulang. Itu cukup disalin saja. Nah, ini laporan 3M hampir sama, mirip. Cuma di sini perbedaannya adalah ketika di bagian upload berkas ini, nah berkas ini ada 2 macam, hasil pengabdian dan SPJ keuangan. Kalau tadi kan RAB, dari proposal tadi kan RAB, kalau ini SPJ, sehingga nanti akan diperiksa apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ya dari untuk keuangannya ya. Lalu klik simpan. Nah, lalu sama persis juga untuk menambah anggota, di sini klik di nama pengusulnya. Kemudian untuk status juga sama, bisa diikuti perkembangannya ya di sini ya. Nah, untuk pengusul juga sama, menambah pengusul. Dan juga bisa menghapus anggota, ya, di sini ada tombol hapus. Lalu, ketika dirasa sudah lengkap, nah, baru bisa diajukan melalui tombol kirim. Nah, ketika sudah diajukan, statusnya juga berubah menjadi terima staf P3M. Ya. Lalu ketika dikembalikan, statusnya juga sama. Ini ada catatan dari staf P3M apakah sudah lengkap atau belum. Kalau dikembalikan berarti ada keterangan di sini. Misalkan SPJ belum lengkap dan lain sebagainya. Nah, untuk edit juga sama ya. Untuk berkas ini akan ditimpa. Nah, lalu untuk status berikutnya ya diterima staf P3M sama, diperiksa kepala P3M, kemudian reviewer merekomendasikan kepada kepala P3M, kemudian kepala P3M memberikan keputusan apakah ini sudah selesai atau belum ya, apakah dapat dilakukan reimbursement bagaimana, apakah seluruhnya di reimburse, apakah sebagian, apakah tidak dapat dilakukan reimbursement, ataukah SPM, ataukah hasil pengabdian ini memang tidak membutuhkan biaya. Nah, kemudian selesai dosen setelah hasil pengabdian ini disetujui selesai, maka dapat mengunduh SPMK. Nah, SPMK ini juga akan diberikan kepada masing-masing anggota pengabdian. Nah, itu sekilas tentang pengabdian. Nah, sekarang untuk ini ya, untuk penelitian. Nah, untuk penelitian ini bahan tayangnya. Nah, penelitian ini sama ya. Penelitian ini juga proses bisnisnya mirip, ya, melibatkan dosen, reviewer, kemudian staf P3M dan kepala P3M. Nah, untuk pengabdian ini menunya ada 6 juga sama, proposal, hasil, jadwal, call for paper, rencana publikasi, dan laporan publikasi. Nah, yang pertama untuk proposal ini login ya, kita skip. Ini juga kita skip sama. Nah, di sini ada menu di bawah modul penelitian, ada submodul proposal, penelitian, hasil penelitian, call for paper, rencana publikasi, laporan publikasi, dan jadwal seminar. Untuk dashboard juga sama. Ya, peraturan di sini ini profilnya, lalu jumlah-jumlah progres dan agenda terdekat Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk proposal sama seperti yang pengabdian tadi. Ini ada klik proposal baru, lalu isian-isian dilengkapi ya. Nah, untuk penelitian ini isiannya adalah judul, kemudian bidang penelitiannya, abstrak. Kalau tadi kan pengabdian itu ringkasan kegiatan. Kalau ini diisinya adalah, kalau proposal masih deskripsi singkat ya. Nanti kalau sudah berikut-berikutnya akan berubah menjadi abstrak. Lalu di sini ada target publikasi. Jadi proposal ini dosen juga bisa mengisikan kira-kira proposal ini akan ditargetkan untuk dipublikasi di jurnal mana. Nah, ini bisa diisikan di sini. Kemudian untuk upload berkas itu ada proposalnya, kemudian RAB dan jadwal penelitian. Nah, kita masuk ke halaman status proposal. Ketika sudah ditambahkan, maka
akan muncul di sini beberapa status ya. Ini kebetulan datanya sudah terisi. Nah, untuk proposal yang belum diajukan statusnya sama, yaitu draft dosen. Kemudian untuk menambahkan sama prosesnya ya. Ini pengajuannya juga sama, ketika diklik ajukan, lalu statusnya juga bisa dipantau di sini ya, Bapak Ibu sekalian, sama persis. Lalu ketika dikembalikan juga ini akan dilihat berkasnya ini apa yang kurang. Ketika berkas kurang dikembalikan, sebenarnya ini statusnya kembali menjadi draft. Nah, ketika kembali menjadi draft, maka dosen bisa melengkapi berkas-berkas yang kurang atau mungkin memperbaiki berkas-berkas yang dirasa belum memenuhi ketentuan ya oleh staf P3M. Nah, setelah itu boleh diajukan kembali. Lalu, ya ini untuk perbaikan proposal yang tadi ya, bisa diajukan kembali, dan dokumen yang diupload juga bisa ditimpa dengan yang baru. Nah, lalu status ketika sudah diajukan berubah menjadi diperiksa diperiksa. Ada yang diperiksa kepala P3M, ada yang diperiksa staf P3M ya, dan sebagainya. Kemudian ini prosesnya mirip ya, kurang lebih mirip seperti yang tadi. Sekarang kita coba skip ke jadwal seminar, Bapak Ibu. Nah, ini untuk klik di menu seminar, ini akan disajikan jadwal-jadwal seminar yang sudah ditetapkan ya, dari proposal, dari hasil penelitian, ya, dari call paper dan seterusnya, itu yang memiliki jadwal seminar. Nah, jadwal seminar ini bisa dilihat ya siapa reviewernya, kemudian seminarnya itu ada di mana, apakah di online atau di offline. Kalau online maka muncul link untuk online-nya ya, Zoom meeting-nya mungkin ya. Atau kalau offline maka akan muncul di sini keterangan tempatnya ada di mana. Nah, itu bisa diikuti. Dan jadwal seminar ini nanti akan bisa muncul di dashboard. Ya, di dashboard jadwal seminar. Baik. Kemudian ini status proposal. Ya, status proposal ini bisa dilihat ya, reviewer. Misalkan ini artinya kalau dia sebenarnya ada dua macam ya, dikembalikan ke dosen itu ya. Dikembalikan ketika berkasnya itu belum lengkap, dan kemudian yang kedua dikembalikan ketika proposalnya itu sudah ditetapkan, disetujui atau ditolak. Nah, sehingga muncul keterangan di situ. Nah, lalu ketika sudah selesai, maka dosen bisa mengunduh laporan lembar persetujuan ya, lembar persetujuan dari kepala P3M, persetujuan atau penolakan. Nanti di tombol di kolom action ini. Nah, berikutnya hasil penelitian ya, kita bahas sedikit ya. Nah, mirip-mirip sebenarnya. Cuma yang beda adalah masing-masing itu isiannya ya. Dan fitur ini salin. Jadi hasil penelitian ini akan terkait dengan proposal penelitian yang sebelumnya. Nah, ini ketika klik tombol salin, maka akan muncul pilihan proposal sudah disetujui. Lalu semuanya disalin di sini. Namun ini enggak mengikat ya, Bapak Ibu. Ketika sudah disalin, sebenarnya masih bisa dirubah. Ya mungkin dirubah apa ya, abstraknya mungkin ya. Kalau proposal kan abstraknya bisa jadi masih belum lengkap. Tapi ketika sudah keluar hasil, ya maka abstraknya kan bisa jadi sudah lebih lengkap ya abstraknya. Nah, ini sama, menambahkan tim mengusul, lalu ajukan juga sama, dan statusnya berikutnya sama, diterima staf P3M, dan ketika dikembalikan juga sama, ini bisa diedit kembali. Lalu untuk ini ya, jadwal seminar. Nah, jadwal seminar hasil penelitian sama juga, semua usulan kalau dia ditetapkan seminarnya maka akan muncul di modul seminar ini. Bapak Ibu sekalian, tinggal klik tanggal seminar dan dia akan muncul ini ya, muncul informasi. Lalu statusnya ya, status penelitian ini bisa dilihat di sini apakah selesai ditolak atau selesai diterima. Ada dua macam ya.
selesai disetujui maksudnya, selesai ditolak atau selesai disetujui. Nah, berikutnya call for papers ya. Call for papers kita skip saja sama semua. Dan isiannya sekarang, ini bedanya di isiannya. Call for papers isiannya adalah judul, abstrak, kemudian dia isian medianya apa ya? Apakah jurnal? Apakah ya? Mas Haris, izin Mas. Ya. Ini untuk rencana publikasi Mas, yang call for papers tadi yang di atas. Nah, Oke, untuk mohon izin menyampaikan sedikit Bapak Ibu sekalian, terkait dengan call for paper masih ada penyesuaian dengan rencana perubahan Per 6, jadi masih sedang proses penyesuaian ke Bapak Ibu. Kemungkinan alurnya akan seperti ini, jadi dari tim peneliti akan mereview mengupload usulan, kemudian dari admin akan mereview kelengkapan dokumen, baru ke persetujuan kepala P3M, dan di sini yang berubah dari tahun lalu ada apa namanya? Ada role Kaprodi. Kalau di tahun lalu kan memang untuk CFP tidak, Kaprodi hanya menyampaikan via Nadine, tapi kalau di draft yang kemarin sudah direview oleh mendapat pertimbangan Senat, Kaprodi diminta untuk mereview usulan CFP. Kemudian untuk akhirnya nanti adalah persetujuan dari persetujuan atau penolakan yang akan disampaikan oleh TUAS dengan penerbitan ST atau ada penolakan. Mohon izin karena memang ini penyesuaiannya cukup banyak dan oleh pengasuh mahasiswa cukup banyak, dan kemarin mendekati akhir tahun jadi belum sempat disesuaikan secara menyeluruh gitu Bapak Ibu. Mungkin kayak gitu Mas Haris terkait CFP ya Mas ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, ini juga sama ya, publikasi dengan rencana publikasi ini nanti ini subjek to ini ya, perubahan-perubahan ya. Tapi secara umum alurnya di aplikasi si Pepeng ini mirip ya, intinya melibatkan beberapa pihak, mulai dari dosen, lalu ke staf P3M, lalu ke reviewer nanti kalau ada reviewer ya, lalu setelah reviewer mengirimkan ke staf P3M untuk ditelaah, lalu diserahkan ke kepala P3M untuk disetujui atau ditolak. Intinya mirip-mirip alurnya seperti itu, hanya saja perbedaannya ada di isian-isian data oleh dosen. Nah, itu laporan publikasi dan sampai bawah. Nah, demikianlah ini paparan dari saya untuk presentasi ini ya, si Pepeng. Untuk MC, apa kita perlu ke demo ini, aplikasi? Pak Irwan mungkin ya, demo aplikasi apa ini kita lanjutkan? Iya, demo aplikasi sekalian aja, biar ada gambaran makhluknya seperti apa. Oh, baik, siapa? Oke, berikutnya akan saya share demo aplikasi ini ya, sebentar. Baik. Nah, ini aplikasi si Pepeng. Untuk alamat sementara, mohon maaf Bapak Ibu, untuk alamat sementara memang belum ini ya, belum PKN Stand ACID. Ini sementara untuk alamatnya masih Stand ACID ya. Berikutnya kalau sudah ada pengembangan ke depan, ya kami harapkan juga sebenarnya setelah di acara ini nanti kami mengharapkan banyak sekali masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen semuanya terkait apapun ya, terkait dari aplikasinya, mungkin terkait dari layoutnya dan sebagainya, silahkan nanti kita diskusikan nanti ya. Baik, saya akan login sebagai dosen. Kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa akun yang sudah saya coba di sini. Mungkin akunnya Pak Irwan. Nah, saya login menggunakan akun dosen. Ini dashboard ya Bapak Ibu. Dashboard ini isinya profil, lalu peraturan yang bisa di-download, terus kemudian informasi penelitian dan pengabdian, jumlah-jumlahnya, lalu agenda terdekat. Nah, agenda terdekat ini ya, seminar-seminar ini ya, bisa offline atau online. Kalau online, dia keluar link. Kalau offline, dia keluar nama ruangan. Untuk peraturan, ini bisa di-download. Kebetulan ini masih data dummy ya. Tapi kalau mau lebih bisa diisi apa saja ya.
Kebetulan ini kumpulan peraturan tentang MAS, ini contoh, sekedar contoh saja peraturan. Baik, kita beralih ke satu-satu ya, fitur yang ada di sini. Ini fitur yang pertama adalah fitur akun. Nah, fitur akun ini untuk menuju ke beranda, ini halaman beranda nih ya, dashboard. Lalu untuk fitur ubah password. Nah, ubah password di sini juga silakan nanti dirubah password ya, dari standar kemudian ke password yang masing-masing ya. Lalu di sini ada klik edit profil. Nah, kalau Bapak Ibu berkenan ya ini bisa dirubah ini ya, profilnya ya, fotonya ya terutama ya. Nah, ini bisa dirubah dari sini fotonya. Nah, ke modul utama yaitu penelitian. Kalau kita klik proposal di sini. Nah, proposal ini halaman proposal, ketika saya klik di judulnya akan muncul ringkasan kegiatan. Ketika saya klik peneliti, di sini akan muncul siapa saja anggotanya, tim penelitinya, lalu biaya. Nah, biaya ini, kolom biaya ini ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Kalau cuma berupa angka, polos, dia ini ya, nggak bisa di-download RAB-nya. Kalau dia berupa angka dan tombol hijau, maka dia bisa di-download RAB-nya. Nah, ini RAB yang sudah diajukan. Lalu berkas. Nah, berkas ini juga bisa di-download. Kalau ini ada tulisan asli. Sebenarnya ini berkas yang diajukan oleh dosen ya. Nah, kebetulan kalau nanti di sisi E3M itu juga akan muncul yang satu lagi, yaitu berkas yang sudah untuk keperluan review. Ya. Jadi di sini kebijakannya adalah berkas yang direview itu blind review ya, nanti akan sudah dihilangkan nama-namanya ya, sehingga para reviewer itu hanya melihat berkasnya saja ya, maksudnya kontennya saja, identitasnya sudah nggak ada. Nah, untuk jadwalnya, ini jadwal penelitian belum diisi kebetulan, akan tulisannya belum di-upload ya. Kalau sudah di-upload, maka akan muncul tombol upload ya, download jadwal. Ini rencana jadwal penelitian. Lalu progresnya selesai disetujui atau selesai ditolak. Dua-duanya juga bisa diklik. Kalau selesai disetujui, bisa diklik. Ini hasil reviewnya. Kebetulan juga nama reviewernya dihilangkan. Lalu hasil review masing-masing di sini juga bisa dilihat. Nah, ini hasil penilaiannya kira-kira apa yang kiranya oleh reviewer ini dianggap cukup atau mungkin kurang ya. Nah, di sini juga ada catatan oleh reviewer. Lalu di sini rekomendasi oleh reviewer. Nah, dan seterusnya semua ini bisa diklik ketika sudah selesai prosesnya. Lalu di sini unduh laporan lembar persetujuan atau penolakan, ini bisa diunduh di sini. Nah, sekarang kita akan coba input proposal baru. Kita klik di proposal. Nah, judul penelitian ini bisa dilihat mungkin ya nanti E3M sudah memberikan contoh ini ya, contoh judul-judul penelitian yang bisa di-upload. Ya, ini saya akan coba ambilkan sedikit contoh dari sini. Contohnya ini ya, analisis pertumbuhan. Bidangnya adalah akuntansi pemerintah misalkan ya. Lalu ringkasan kegiatan ya bisa diisi apa saja. Yang penting ini ringkasan ya. Ini kebetulan saya copy paste aja. Kemudian rencana biaya. Jadi penelitian ini akan butuh biaya berapa? Silakan diajukan di sini. Misalkan 15 juta bisa diisi di sini. Lalu media target publikasinya apa ya? Misalkan jurnal apa? Info Arta misalkan ya. Nah, bisa di-upload di sini, diketik di sini. Lalu untuk berkas proposal ini juga bisa di-upload ya. Proposalnya misalkan nah, ini proposal penelitian. Nah, ini uploadnya. Ini proposal penelitian, lalu RAB, dana biaya, nah, jadwalnya juga ada begitu ya, jadwal penelitian, dan klik simpan di sini. Nah, nanti akan muncul di bawah ini, akan muncul ini judulnya analisis kesinambungan dan sebagainya.
Nah, sebelum klik mengajukan, ini kiranya perlu ditambahkan anggota di sini. Karena kebetulan anggotanya di ini tertulis masih 0 anggota ya. Kita klik namanya, lalu pilih nama peneliti anggotanya, ya. Saya acak aja ya. Tambahkan, klik tambahkan. Nah, baru 1 anggota. Kalau mau nambah anggota juga bisa. Ya. Tambahkan. Dan seterusnya, bahkan juga bisa untuk menghapus. Nah, di sini juga bisa menghapus anggota. Dihapus, nah, diganti yang lain. Kalau misalkan keliru ya tinggal ditambahkan saja. Nah, karena tadi berikutnya, kolom berikutnya ini karena tadi RAB sudah di-input, berkas juga sudah di-input, dan jadwal sudah di-input, maka masing-masing memiliki tombol untuk mendownload. Nah, ini nanti bisa juga ditayangkan di sisi staf P3M dan reviewer dan kepala P3M. Ini statusnya masih draft dosen. Kemudian kalau mengajukan tombol ini, kalau edit bisa dirubah lagi ya. Nah, kita klik sekarang ajukan. Nah, ketika ingin mengajukan proposal, ini sudah tidak dapat diubah lagi. Nanti diubahnya ketika seandainya berkasnya ini dikembalikan. Nah, kita klik ajukan. Nah, maka statusnya diterima staf P3M. Nah, ini saya mau nanya lagi, ini apakah bisa dibantu nih, Mas Galuh, Mbak Galuh, Mas Adi? Ya, Mas. Dari sisi ini ya, back office-nya ya. Atau sambil menunggu ya, mungkin saya bisa ke berikutnya ini, ke modul berikutnya sambil menunggu ya. Ini modul hasil penelitian. Nah, di modul hasil penelitian ini ketika ingin menambahkan baru, ini ada 2 tombol di sini ya, bisa baru dari kosong sama sekali, atau bisa melalui tombol salin. Nah, tombol salin ini akan menampilkan judul-judul penelitian sudah disetujui. Kebetulan di sini ada 2 ya. Tinggal klik salin, lalu kita sajikan ini ya sudah terisi semua. Mungkin ini adalah abstrak dari ini sebenarnya proposal ya. Mungkin abstraknya itu sudah berubah atau ringkasannya sudah berubah. Nah, ini, hasil penelitiannya ini boleh ditambahkan di sini. Dan mungkin juga ini dari RAB yang diajukan, tadi 15 juta ya, ini juga sudah bisa diubah. Misalkan dari RAB 15 juta, ternyata realisasinya hanya 13 juta. Nah, ini bisa diinput di sini. Lalu berkas hasil penelitian juga bisa di-upload ya. Ini proposal hasil. Nah, ini hasil penelitian. Kemudian ini SPJ keuangan, SPJ-nya. Nah, SPJ-nya nanti ini akan ditelaah oleh ini ya, oleh staf P3M terkait dengan ini ya, jumlahnya ini cocokkan. Kita simpan, maka statusnya akan muncul draft dosen. Nah, ini ya, sama prosesnya ya. Anggota juga sudah ada tadi dari ya, mungkin kalau anggotanya bisa berubah ya tinggal dirubah saja di sini, nggak ada masalah. Kalau tetap ya tadi ya tetap. Nah, coba saya lihat dulu ya di proposal ada. Nah, statusnya sekarang sudah berubah statusnya. Tadi yang proposal kita ajukan ini 15 juta ini ternyata dikembalikan. Nah, kita lihat kenapa kok dikembalikan. Nah, ternyata menurut staf P3M setelah diperiksa ternyata ada yang kurang, yaitu surat pernyataan originalitas proposal. Nah, mohon dapat dilengkapi. Oke, sekarang ini saya lengkapi nih. Saya lengkapi, kita edit. Nah, karena tadi yang kurang adalah surat pernyataan, bisa jadi tadi pernyataannya ada di berkas proposal. Nah, berkas proposal ini akan saya upload kembali yang sudah yang sudah diperbaiki ya. Bahan uploadan ini sudah diupdate. Nah, ini simpan saja. Kalau ini nggak bermasalah ya nggak usah diupload lagi, nggak apa-apa. Karena kalau nggak diupload dia memakai uploadan yang lama ya. Kemudian simpan.
Nah, proposal sudah diperbarui, boleh diajukan kembali. Nah, kemudian diajukan. Klik. Nah, maka statusnya berubah menjadi diterima staf P3M. Nah, sambil menunggu, saya beralih ke hasil yang tadi ya. Oh, hasilnya masih draft dosen, nggak ada masalah. Saya beralih ke call for paper. Nah, di sini call for paper. Ini kebetulan jadwalnya daftar yang sudah ada. Ini saya akan tambahkan call for paper baru. Tambahkan call for paper. Lalu judulnya coba saya copy paste dari data ya. Call for paper. Nah, contohnya inilah contohnya. Contohnya judulnya ini. Kemudian nama acaranya. Nah, ini adalah nama acara call for paper. Bisa jadi eventnya di dalam sini atau di luar ya. Kalau misalkan di luar, ya mungkin kita isikan saja. Misalkan seminar nasional, apa ya? Nah, ini ngasal aja ya. ABC ya. Seminar nasional ABC. Penyelenggaranya siapa? Ya, universitas, misalkan ABC. Lingkup acaranya. Nah, dia nanti bisa diisikan ini seminar di luar negeri atau seminar di dalam negeri. Nah, kita isikan dalam negeri, kemudian tanggal seminarnya tanggal kapan, lalu abstraknya bebas ya, ini saya copy paste saja. Nah, di sini ada berkas paper, kita browse, paper, oke, apa ini aja. Lalu kita simpan. Baik. Nah, sama statusnya masih draft dosen semua ya, Bapak Ibu. Lalu di sini ada bisa download paper asli dan action. Action ini untuk mengirim, mengedit atau menghapus. Nah, kebetulan saya belum punya anggota. Nah, ini bisa ditambahkan anggotanya dulu. Tambahkan, lalu tambahkan lagi. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Saya boleh lihat mungkin hasil yang sudah diproses proposalnya, apakah sekarang statusnya sudah ke kepala P3M untuk diperiksa. Nah, ini mohon info nih, Mbak Galuh atau Mas Adi. Kira-kira saya bisa refresh atau gimana nih? Nilai reviewer, nah oke. Sudah Mas. Baik. Ini statusnya sekarang sudah berubah ya Bapak Ibu. Sudah sedang dinilai reviewer. Nah, nanti ya mungkin sementara ini user atau dosen ini perlu ini ya sering mengunjungi ini aplikasi ini ya, sering aplikasi ini karena untuk status atau progresnya ini untuk sementara ini belum ada notifikasi. Nah, notifikasi apakah statusnya sudah diterima atau ditolak. Jadi untuk sementara ini masih perlu dilihat di aplikasi dulu. Di refresh dulu. Masih dinilai reviewer. Ya, masih ya. Nah, ini sekedar contoh saja. Saya ulang lagi. Jadi kalau sudah selesai di review, di sini diajukan ke kepala P3M untuk disetujui atau ditolak. Nah, ketika sudah disetujui atau ditolak, maka akan muncul ini ya jendela ini, link ini ya, selesai disetujui atau selesai ditolak. Ini nilainya sama seperti yang tadi. Oke, baik. Sambil menunggu ya, kita akan beralih ke Mas di refresh Mas. Baik, ya refresh ya. Nah, di sini sudah berubah menjadi diputuskan oleh kepala P3M. Statusnya maksudnya. Jadi dalam proses untuk diputuskan oleh kepala P3M. Nah, nanti kepala P3M akan menentukan dari rekomendasi oleh para reviewer tadi. Ini apakah ini usulan layak diterima ataukah perlu ditolak. Nah, ini nanti akan kita tunggu hasilnya. Nah,
Hasilnya sudah ada oleh Kepala P3M. Statusnya selesai disetujui. Nah, kita lihat hasil reviewnya, ini reviewer 1 ya. Nah, ini nilai-nilai reviewnya sudah oke semua ya. Ini komponen penilaiannya, ini nilainya, skornya, dan sudah oke, sudah selesai. Nah, itulah modul penelitian, Bapak sekalian. Nah, mungkin kita bisa langsung beralih ke modul pengabdian di sini. Ini modul pengabdian ada 3 modul yang kita siapkan ya. Sedang ini proposal dan hasil. Secara proses, proposal pengabdian ini sama seperti proposal penelitian. Hanya bedanya adalah ada di isian mitra ini, karena pengabdian ada mitranya. Baik, sekarang saya coba tambah proposal baru untuk pengabdian. Dulu kegiatannya adalah contohnya ini, program pengabdian masyarakat BUMDesa menggunakan Excel. Bidangnya adalah bisa diisi misalkan BUMDesa, pembinaan BUMDesa. Lalu skemanya misalkan unggulan KKM atau reguler. Kita pilih misalkan unggulan. Nah, ringkasannya juga sama, kegiatannya. Lokasinya ada di mana? Ya kita isikan lokasi misalkan di Kabupaten ya Tangerang, Kabupaten Tangerang. Tanggal mulai kapan? Mulai dari tanggal sekian, tanggal selesainya tanggal sekian, misalkan 1 bulan. Lalu biayanya berapa untuk pengabdian ini? Proposalnya misalkan kita rencanakan RAB ini menghabiskan biaya 20 juta. Lalu usulannya kita upload di sini ya, kertas usulan pengabdian ya. Kertas usulan, coba kita lihat. Nah, oke, RAB-nya juga di-upload. RAB-nya. Untuk RAB, untuk berkas usulan, Bapak Ibu sekalian, ini informasi aja. Kalau berkas usulan dan RAB ini yang diterima adalah PDF. Ya, jadi akan dibatasi saja PDF. Nanti mungkin ya kita akan menerima masukan ya, apakah bisa Excel atau Word dan sebagainya, nanti akan kita coba pertimbangkan ya. Tapi sementara ini untuk ini hanya PDF ya. Simpan. Nah, di sini muncul draft dosen. Lalu untuk menambahkan anggota, klik di sini sama tambahkan. Ini juga bisa ditambahkan juga. Anggotanya bisa jadi lebih dari 1 ya, lebih dari 2, lebih dan seterusnya ya. Nah, 3 anggota kebetulan. Lalu klik di Mas Haris izin ini ya untuk Pengmas maksimal anggotanya hanya 2 Mas, 3 termasuk ketua. Baik, berarti bisa dihapus ya. Ini ya bisa dihapus ya berarti ya. Nah, sama seperti yang tadi ya. Ya, terima kasih. Jadi 2 anggota yang maksimal ya. Betul, Mas Ya. Haris. Penelitian juga sama, Mas. Oke, sebenarnya. 2 anggota. Baik. Nah, lalu kita tambahkan mitra. Di sini isiannya adalah nama mitranya, misalkan BUMDesa Kabupaten Tangerang. Ya. Kemudian status mitranya dia pelaksana, sasaran, atau investor. Ya, kita pilih misalkan sasaran ya. Alamat, jalan, dan sebagainya, teleponnya, dan sebagainya. Pimpinan siapa, misalkan Bapak Iron, misalkan ya, dan simpan. Nah, ini mitra. Nah, simpan yang masih lag. Baik. Nah, ini muncul mitranya yaitu BUMDesa Kabupaten Tangerang. Nah, kalau sudah semua kita cek dulu apakah sudah lengkap semua. Kita klik edit, sudah lengkap isian, mitra juga sudah ada, anggota juga sudah lengkap, terus abstrak atau ringkasan juga sudah oke, lalu ajukan. Nah, kita ajukan di sini, dan berubah statusnya menjadi diterima staf P3M. Nah, ini untuk proposal di pengabdian.
Demikian pula kalau hasil pengabdian ini juga muncul ini bisa pengabdian baru, isian baru kosong atau isian yang dari salinan. Nah, ini belum ada data ya, jadi belum bisa karena memang ditolak statusnya. Kemudian lalu ada diseminasi. Nah, diseminasi ini apa? Diseminasi ini sesuai dari rencana ya, di rencana awal ini diseminasi ini adalah untuk sarana bagi dosen yang ingin melakukan diseminasi atas hasil pengabdiannya. Jadi nanti dia akan nge-link ke hasil pengabdian, diseminasi. Nah, misalkan saya bikin acara baru ya ini judul, ini masih judulnya misalkan diseminasi hasil penelitian APC, pengabdian ya. Masyarakat ya Pak. Betul. Nah, pengabdian APC, nama acaranya misalkan seminar pengabdian, lalu penyelenggaranya siapa? Ya penyelenggaranya bolehlah Kejaksaan. Lingkup acaranya, nah ini lingkup acaranya bisa dipilih apakah internal atau eselon 1 atau Kementerian Keuangan atau nasional. Nah, kita pilih internal, tanggalnya sekian. Nah, ringkasan bisa isi ringkasan saja. Baik. Terus makalahnya, untuk makalah saya upload makalah diseminasi ya, nggak apa-apa hasilnya saja. Nah, kita simpan. Oh ya, ternyata ya ini makanya masih dalam ini ya, diseminasi ini masih dalam ya proses ini ya pengembangan. Nanti kita butuh masukan-masukan ini apakah bagaimana sebaiknya. Nah, sekarang bolehlah kita beralih ke yang tadi proposal. Apakah sudah ada perubahan status selesai disetujui? Oh ya, ini sudah hasil penelitian. Oh, masih berapa persen? Ya, baik, mungkin itu ya dari saya presentasi aplikasi ini. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pak Irwan. Pak Irwan, silakan Pak. Oke. Haris, tadi untuk yang notifikasi ke depan gimana? Jadi kalau ada perubahan status ke depan, notifikasi diaktifkan kan ya? Bisa via email mungkin Pak ya. Oke, ya wes. Lewat email aja notifikasi, itu catatan pertama. Terus untuk mekanisme penentuan reviewer itu gimana ya, Mbak Galuh? Mungkin bisa di-share ke teman-teman di rekan-rekan dosen, Mbak Galuh. Iya Pak, terkait reviewer ya Pak ya. Izin Pak, saya akan menjawab terkait reviewer untuk Pengmas ya Pak ya. Jadi reviewer untuk Pengmas memang alurnya tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Haris. Jadi pengajuan dari para dosen itu akan diterima terlebih dahulu di admin P3M, tidak langsung ke kepala P3M. Jadi nanti dari admin itu akan bukan mencalonkan ya, jadi mengusulkan kepada kepala P3M yang akan menjadi reviewer. Kemudian sesuai dengan database yang kita miliki. Selanjutnya sebelum ke kepala P3M kita juga mengecek kelengkapan administrasinya. Dalam hal belum lengkap kita akan kembalikan gitu Bapak Ibu kepada Bapak Ibu dosen, sehingga nanti kalau misalnya belum lengkap tapi kita akan lanjutkan, nanti ketika ditolak oleh reviewer Bapak Ibu harus mengajukan ulang. Sehingga kita mencoba stop dulu di admin P3M agar bisa direvisi sebelum dilakukan penolakan oleh reviewer, seperti itu Pak. Jadi alurnya untuk penetapan reviewernya sendiri dari admin P3M akan mengusulkan kepada kepala P3M. Untuk selanjutnya kepala P3M akan mereview apakah usulannya sudah sesuai atau belum. Setelah itu akan ditetapkan oleh kepala P3M. Selanjutnya secara bergulir nanti dokumen tersebut akan dari admin, apabila sudah disetujui oleh kepala P3M reviewernya, maka dokumen akan bergulir kepada reviewer. Seperti itu Pak Irwan untuk penetapan reviewernya. Jadi gini, kalau reviewernya itu kan juga bisa di random ya. Jadi aplikasi bisa buat random, ini namanya si A. Bisa juga nanti dibuat random gitu ya. Terus kalau dibuat manual, penentuan reviewernya manual oleh admin, ada ininya enggak ya, kriterianya gitu?
Oke, jadi terkait kriteria Pak ya untuk penetapan yang kita pandang sesuai biasanya, jadi ketika kita mengajukan permohonan ke prodi, kemarin Pengmas sudah ya Pak ya, kita mengajukan ke prodi, jadi reviewer itu terdiri dari reviewer eksternal dan internal. Untuk reviewer eksternal kita biasanya menggunakan, kita biasanya memohon bantuan dari Pak Wayan dan Pak Petrus untuk sebagai reviewer eksternal, sementara untuk internal merupakan perwakilan dari prodi-prodi, masing-masing satu kecuali prodi D3 akuntansi. Nah, untuk prodi, tentu saja ketika kita minta prodi itu salah satunya adalah kompetensi yang bisa kita katakan merupakan kompetensi unggulan dari para reviewer itu. Sehingga pertama kita pertimbangannya dari sisi kompetensi beliau sesuai dengan apakah temanya itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu dosen ini. Yang kedua tentu saja kita juga mempertimbangkan load dari Bapak Ibu dosen. Misalnya ternyata temanya harusnya sesuainya dengan Bapak ini, tapi ternyata loadnya sudah memegang cukup banyak gitu Pak. Jadi nanti kita mungkin perlu mempertimbangkan juga apabila kita tambahi dengan proposal lain itu akan cukup memberatkan beliau. Seperti itu Pak untuk pertimbangannya. Dan berarti kalau otomatis algoritmanya agak susah juga nih. Oke, ini saya meneruskan pertanyaan dari teman-teman ya kalau ya. Terus kalau misalkan ada mekanisme ini enggak durasi, misalkan sudah ada respon, ada masukan dari dosen, terus sekian lama tidak ada progres, itu ada SOP-nya enggak? Atau misalkan lagi minta persetujuan, terus sekian dalam jangka waktu enggak ada persetujuan, otomatis disetujui. Kira-kira ada yang seperti itu enggak? Iya. Kalau untuk perumusan di aplikasinya ini belum ya Pak ya, kita belum sampai kemudian secara otomatis tersetujui, kemudian lanjut ke berikutnya belum ya Pak. Tapi kalau untuk SOP-nya, jadi belajar dari dokumen pedoman yang lama bahwa kita tidak menetapkan mutu waktu pelayanan di Pengmas ya Pak ya, saya berbicara di sini terkait Pengmas. Memang kemudian kita mencoba di draft per yang baru, kita mencoba untuk ada norma waktunya Pak. Jadi kapan paling lambat para Bapak Ibu dosen ini mengajukan ke P3M, kemudian secara bergulir itu nanti akan ada norma waktunya. Berapa hari setelahnya seperti itu Pak. Jadi kita kalau untuk masing-masing proses di admin, kemudian di kepala P3M, kemudian di review, di para reviewer itu sudah ada norma waktunya di draft per yang baru. Semoga bisa segera terbit ya Pak ya, terkait per baru ini. Ya. Sip. Terus ini ada pertanyaan berikutnya, bukan pertanyaan sih, usulan. Istilah call for paper diganti conference, kira-kira gimana? Siapa sebenarnya sih kalau untuk bahasa resminya CFP konferensi sih Pak. Nanti kita sesuaikan Pak, insya Allah. Ya wes, oke. Terus ada lagi pertanyaan tadi kalau terkait dengan anggota ya, anggota penelitian, bisa milih dari luar dosen nggak? Kalau untuk di aplikasi sejauh ini belum Pak. Untuk anggota yang di input di aplikasi tadi hanya dari dosen. Ya, ke depan kita. Bisa jadi sih Pak. Nanti mungkin Mas Haris bisa menambahkan seperti input manual nama gitu Mas. Ya, artinya kalau dari sisi aplikasi bisa aja, tinggal ini dari aturannya. Aturannya memungkinkan nggak? Kalau aturannya memungkinkan, nanti Mas Haris bisa meng-create gitu kan, meng-create form untuk menambahkan anggota penelitian yang dari luar dosen. Gitu Mas Adi. Ya, jadi kalau memungkinkan, kalau aturannya memungkinkan, nanti Mas Haris akan mengakomodir. Ya, memungkinkan sih Pak. Untuk anggota penelitian itu bisa tidak hanya dari dosen, tapi dari sivitas akademika dan dari pihak eksternal mitra juga bisa, maksimal 2 anggota peneliti. Oke, sip. Pertanyaan berikutnya, monggo silakan rekan-rekan dosen atau dari Tasya. Tasya mana Tasya? Tasya, kamu coba tanya dong. Masih ada Tasya? Halo Pak. Nah, kamu Tasya tanya coba tanya kamu, harus tanya. Kalau nggak tanya nanti saya pindahin ke tempatnya Pak Nana loh. Saya menyampaikan pertanyaan dari Bapak Ibu dosen yang belum disampaikan aja kali ya Pak ya. Oh ya wes, oke lah. Mohon izin Bapak Ibu untuk membacakan pertanyaan yang belum disampaikan. Itu ada dari Pak Sofan, yaitu beliau bertanya terkait apakah bisa masuk di tengah-tengah prosesnya. Misalnya penelitian itu kita langsung masuk ke jurnal atau
call for paper atau conference gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Puji terkait dengan apakah penggunaan si Pepeng ini akan meniadakan proses komunikasi Nadine dari Prodi ke P3M. Terima kasih. Nah, terus ada juga satu pertanyaan, itu memvalidasi apakah web address dari si Pepeng ini adalah sipepeng.p3m.stan.ac.id, bukan sipepeng.p3m.pknstan.ac.id. Pertanyaan itu dari Pak Purwanto. Silahkan para narasumber untuk menjawab. Sebelumnya udah dijawab itu Tasya. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau buat Tasya dimaafkan lah, nggak apa-apa ya. Coba diulangi lagi Mas Adi. Gimana terkait pertanyaan Pak Sofan ya Pak, saya izin saya screen sebentar, tadi belum sempat dibahas mendetail oleh Pak Mas Haris. Kalau untuk penelitian ya Pak, kalau di penelitian kan ada 6 modul, 6 submodul ya Pak, untuk proposal, hasil, jadwal, CFP, rencana publikasi, dan laporan publikasi. Kalau yang mulai dari tengah-tengah bisa Pak, nanti bisa menggunakan modul CFP atau bisa menggunakan laporan publikasi. Ini digunakan untuk penyampaian publikasi atau reimburse biaya publikasi. Di sini tidak ada proses review. Proses reviewnya diganti oleh proses review oleh BKU untuk reimburse-nya. Untuk prosedurnya sebenarnya sama, hanya reviewernya diganti reviewer staff atau kepala BKU. Ini untuk yang di laporan publikasi. Kalau untuk rencana publikasi ini sebenarnya karena mengambil dari tahun lalu ya Pak Irwan. Kalau untuk tahun lalu kan ada ikut terkait penelitian, ikut terkait nilai penelitian. Jadi modul ini disusun karena sudah dari tahun lalu kami menyusunnya untuk mengakomodir adanya permintaan bantuan review paper untuk hasil penelitian Bapak Ibu dosen. Mungkin ke depannya mungkin akan menyesuaikan dengan kebijakan terkait IKU atau kebijakan terkait penilaian paper. Apakah modul ini akan digunakan atau tidak. Tapi untuk pertanyaan Pak Sofan tadi, utamanya itu bisa diakomodir, bisa mulai di tengah-tengah melalui modul CFP dan laporan publikasi untuk reimburse biaya publikasinya. Mungkin seperti itu Pak Irwan. Oke, ini Tasya, masih ini monitor Tasya. Ini ada rekan dosen namanya Pak Nana. Dia kalau nanya lewatnya saya nih Tasya. Coba Pak Nana ini dong, ini langsung tanya sama Mbak Nana. Langsung disampaikan ke Mbak Nana, jangan melalui saya Pak Nana. Pak Nana monitor. Malu orangnya Pak. Oh, malu. Ini harus kita dorong nih Pak Ivan atau Pak Ivan nih, silakan tanya sama Mbak Tasya. Nanti tunggu dia habis ini Pak Nana ya. Pak Nana, ayo mana? Pak Ivan lah, Pak Ivan. Ayo silakan Pak Ivan sama Mbak Tasya. Sementara belum Mbak. Oh, nanti saya langsung kontak Japri Mbak Tasya aja. Oh iya wes. Ini Pak Puji. Pak Puji belum dijawab ya, mana ya Pak Puji ya? Yang tadi Pak, untuk apakah si Pepeng ini akan maksudnya menghilangkan komunikasi via Nadine, terkait itu mohon izin mungkin dari Budia atau Bu Nur bisa memberikan arahan, karena ini kan terkait kebijakan ya Bapak Ibu. Iya baik Mas Adi, izin menjawab ya Pak Puji, bantu jawab Mas Adi. Untuk sementara ini Nadine tetap jalan ya Pak Puji ya, karena untuk dokumentasi ya. Kalau di aplikasi di sini nanti kan belum dibantu dengan pendokumentasian kalau tidak salah. Jadi sementara ini sambil menunggu kelengkapan pendokumentasian di Pepeng. Nah di sini nanti kami berharap ya di sini nanti dilengkapi ke depannya. Jadi untuk sementara ini proses Nadine masih berjalan. Demikian Pak Puji. Mohon maaf ya Pak karena terkait nanti kalau ada dokumentasi yang terkait dengan pemeriksaan ataupun apapun kami kan juga harus menyiapkan itu Pak Puji. Gitu Bapak.
apa dokumentasinya mau lewat sini, lewat si Pepeng gitu. Ya pengennya begitu Pak, cuman takutnya lebih lama lagi Pak. Ntar dulu Iya aja Pak. sih, semakin banyak Nanti request 2025 baru semakin. sampai nanti. Oh Betul. iya. Berarti si Pepeng generasi ketiga Bu ya. Iya Kedua, siap, gitu. yang bisa menerawang tadi Pak. Sip, Oh sip, ya Bu. siap, siap deh. Ya wes, Mbak Tasya ini ada pertanyaan, coba tolong dibacakan Mbak Tasya. Kalau yang baca saya kan nggak enak nih, Mbak Tasya aja yang baca deh. Baik Pak, jadi ada pertanyaan lagi dari Pak Heru Ahmadi terkait kalau review hasil penelitian 2 tahap, awal dan revisi, itu dimuat di dalam aplikasi atau enggak? Termasuk juga proposal, apakah penilaiannya final atau ada penilaian perbaikan? Lagi Pak, ada pertanyaan tambahan dari Pak Sofan, yaitu untuk hasil review dari reviewer bisa 2 tahap atau tidak sebelum ditetapkan oleh kepala P3M. Jadi dari reviewer diterima dulu oleh peneliti, kalau belum memenuhi syarat bisa diperbaiki dulu. Kalau sudah bisa langsung ke P3M, jadi bisa tentatif begitu. Mohon izin kepada para narasumber. Terima kasih Mbak Tasya terkait pertanyaan Pak Sofan dan Pak Heru sebenarnya sama ya, terkait prosedurnya. Kalau di aplikasi sebenarnya diakomodir ada apa revisi awal dan revisi, maksudnya ada penilaian awal dan penilaian revisi untuk modul proposal, hasil dan apa namanya, rencana publikasi atau penyampaian penilaian permintaan penilaian. Kalau di aplikasi sebenarnya dimungkinkan Pak, sudah diakomodir juga oleh Mas Haris. Mungkin gitu Mbak Tasya. Yang berikutnya Mas Haris sekalian tadi. Yang apa nih Pak? Pertanyaan Pak. Oh. Apa? Wis ya, udah ya. Kalau ini terkait administratif kan gitu Pak. Kalau belum diterima dulu. Kalau untuk kelengkapan administratif tadi sudah dicontohkan juga Pak. Sudah dikembalikan dulu, sudah ada apa namanya? Bukan review ya, pengecekan dulu oleh staf admin P3M. Kalau memang belum lengkap, dikembalikan dulu Pak untuk dilengkapi. Mungkin seperti itu maksudnya Pak Sofan atau bagaimana gitu? Pak Heru itu tadi. Iya, izin Pak Irwan melengkapi pertanyaan Mas Adi. Nggih, nuwun sewu nggih Pak Irwan nggih. Tadi pertanyaan Pak Heru nggih, kalau nggak salah nggih, kalau proposal itu kita hanya ada sekali review ya Pak Heru ya, pada awal saja, karena pada dasarnya itu di proposal ya reviewer itu sikapnya di sini nanti semangatnya itu adalah menyemangati apa namanya ide-ide yang menjadi rencana penelitian dari Bapak Ibu dosen. Dan biasanya reviewer itu akan memberikan banyak masukan Bapak ya untuk rencana proposal Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Terus kemudian ya di sini nanti kalau biasanya sih proposal nggak perlu diperbaiki ya Mas Adi ya, cukup di situ ya. Nanti mohon untuk masukan-masukan dari reviewer itu diakomodir ya. Ya kalau diterima ya monggo, kalau enggak ya nanti ditagih pada saat hasil. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada ini lagi Pak, biasanya penilaiannya hanya sekali Pak, tidak ada, mestinya setelah diperbaiki nanti nilainya berapa. Biasanya sih kalau proposal di P3M itu kita semangati ya, semuanya diterima ya Mas Adi ya, kecuali kalau untuk yang major ya, kalau major itu biasanya kami minta untuk kayak perlu revisi yang cukup banyak. Nah, di situ nanti kami sampai para reviewer terutama ya, itu memberikan masukan-masukan yang konstruktif ya, yang menyeluruh seperti itu. Tapi biasanya tetap kita terima sambil tetap kita kawal, kita lihat kan gitu ya. Terutama nanti adalah pada saat ya sidang hasil ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Itu saja Pak Irwan ya terkait dengan pertanyaan Pak Heru tadi. Ya Pak Heru nggih. Ini ada lagi pertanyaan nih sekalian Bu Dia.
Tapi saya nggak tahu nih maksudnya Pak Puji ini ada laporan hasil publikasi, terus digunakan sebagai laporan dari dosen untuk database kampus tanpa bermaksud meminta reimburse. Mungkin Pak Puji bisa menginformasikan secara langsung. Pak Puji, monggo, gimana maksudnya? Baik, terima kasih Pak Irwan. Mohon izin Budia dan Bapak Ibu semua. Jadi kan kemarin kan kita sering diminta data publikasi dosen ya. Nah, kemarin pengalaman saya itu saya harus buka ini Google Scholar masing-masing dosen itu di D4 ASP. Nah, kalau di saya kebetulan cuma 8 dosen sih gampang ya. Untuk buat teman-teman yang dari Pak Hari misalkan ada 50 dosen kan kasihan kalau harus nyari-nyari publikasi di Google Scholar banyak ya. Jadi kalau kita punya database yang bagus, kan kita sudah tinggal minta P3M saja. Ini juga membantu kampus kita untuk punya database ini, publikasi seluruh dosen. Itu saja sih Pak Irwan, Budia. Terima kasih. Oh, kalau dari sisi aplikasi sih nggak masalah, tinggal dari Budianya boleh apa enggak, itu sih, monggo Budia. Enggak, Pak Irwan, Pak Uji, terima kasih. Iya Pak, itu kemarin kita pikirkan itu ya terletup itu ketika Mas Haris menyampaikan aplikasi final ini ya. Oh iya, nanti Prodi bisa mantau nggak ya? Kan itu pertama itu dulu Pak, itu dulu. Terus kemudian yang penginformasian ya, riwayat publikasi dosen. Nah itu belum ada Pak, tapi ya nanti ke depannya Pak Puji, karena kemarin saya bilang ke Mas Haris yang ada dulu aja, yang penting jalan. Ini anggap saja sebagai tadi ya Pak Irwan bilang generasi 1, 2, 3. Nah demikian Pak Puji. Ya itu sudah masuk catatan kami Pak, tapi untuk aplikasi ini sepertinya belum ada. Oke Mas Haris, kalau nggak salah. Gitu Pak Puji. Kalau ini Bu, dia reviewer di reviewer gitu. Jadi reviewer kan dia punya kinerja nih. Nah kinerjanya reviewer itu ada ini nggak? Kira-kira mau dipotret nggak kinerjanya dari reviewer? Misalnya dia tidak melakukan review dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, atau mungkin dari berbagai aspek kinerja, Bu dia. Ini pertanyaan dari siapa nih Pak? Pak Heru ya? Iya, itu nanti evaluasinya biar di kami aja ya Pak ya, internal kami ya, karena kan yang mengassign untuk review kepada reviewer itu kan dari P3M gitu. Gitu Pak Irwan. Oke, Bu Dia, ini sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini sampai jam 11.30 kan ya Bu Dia? Oke, siap. Ya, ini mungkin ada baiknya disampaikan yang hasil diskusi dengan Pak Direktur kemarin, Bu Dia. Kemarin kan tidak semua dosen ikut ya waktu arahan dari Pak Direktur, terutama terkait yang penelitian mandiri kemarin, Bu Dia. Monggo barangkali berkenan untuk menyampaikan, Bu Dia. Ya ini spesial permintaan spesial dari moderator kita hari ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya kemarin kan baru berapa orang yang mendengarkan arahan Pak Direktur loh Bu Dia. Iya, ini kan ngomong sudah kumpul gitu. Oh nggih, siap. Jadi ya izin Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan ya informasi kemarin sempat ini ya berinteraksi pada saat penyusunan IKU di Setban kan gitu ya. Karena IKU penelitian dari PKN STAN itu sekarang menjadi bagian dari IKU Kepala BPPK. Di pembahasan IKU kemarin itu banyak mendapatkan perhatian dari Kepala Badan dan juga dari Sekretaris Badan Pak Ses. Nah, di situ beliau-beliau ini mengamanatkan kan gitu ya, karena itu menjadi IKU Kepala Badan. Di sini nanti kita diminta untuk meningkatkan kualitas. Nah, di sini Bapak ya, beliau berpesan supaya kualitasnya ditingkatkan. Nah, terjemahan kualitas itu nanti kita diminta untuk ya menerjemahkan sendiri seperti itu ya. Kualitas itu seperti apa? Cuman kalau dari pesan-pesan beliau itu adalah riset yang dapat diimplementasikan. Nah, gitu ya. Jadi yang punya daya guna seperti itu ya, tidak hanya kepada riset terapan, maksud saya riset dasar. Di situ yang riset yang sifatnya itu seperti kayak pembuktian teori dan lain-lain, nah seperti itu. Apalagi kalau dilihat PKN STAN ini adalah
PTK yang ini ya sifatnya itu adalah vokasi ya Pak ya, sehingga penelitian kita itu seharusnya adalah banyak yang terapan. Nah itu. Terus kemudian kemarin juga kami sadorkan untuk publikasi kan gitu ya kepada Pak Ses, di situ diminta supaya nanti ke depannya dosen itu memiliki publikasi dari hasil penelitian dosen sendiri. Jadi tidak dari penelitian KTTA, publikasi KTTA ataupun publikasi dari skripsi. Jadi itu dipisahkan. Nah, seperti itu Bapak. Terus kemudian juga kemarin sempat ditetapkan untuk ini ya, IKU kualitas penelitian yang diukur dari publikasi itu 400 ya indeksnya ya. Tapi kemudian kami berhasil nawar ya, walaupun turunnya tidak jauh, yaitu 335 yang menjadi indeks penelitian target IKU kita tahun ini. Nah, seperti itu Pak Irwan. Sehingga nanti ya kami ya sampai tanggal 31 nanti harus final ya untuk merumuskan bagaimana menerjemahkan kualitas ini kan gitu ya, kualitas penelitian ini dan bagaimana cara mencapai 335 ini dengan ya tidak menyertakan publikasi dari KTTA dan juga publikasi dari skripsi. Nah, seperti itu. Terus kemudian ya untuk Bapak Ibu dosen yang merasa bahwa penelitiannya tidak banyak dibantu dari P3M atau dari PKN STAN, ya mungkin di sini kami ceritanya mohon izin atau mohon maaf kalau misalnya untuk penelitian yang menggunakan logo PKN STAN itu diakui sebagai penelitian atau publikasinya PKN STAN. Nah demikian, barangkali ada beberapa keberatan dari Bapak Ibu yang memilih publikasi dan merasa tidak dibantu oleh PKN STAN itu, merasa bahwa ini penelitian saya sendiri gitu ya. Mohon maaf kalau ternyata kemarin kami diminta untuk menginventarisir ya semua penelitian dari dosen-dosen PKN STAN. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus apalagi Pak Irwan? Oh, satu lagi tentang Pengmas. Ada IKU baru Bapak Ibu ya tentang Pengmas, yaitu mengenai indeks kepuasan mitra. Jadi nanti Pengmas itu ada 2 IKU ya. Yaitu yang pertama adalah IKU pelaksanaan kegiatan Pengmas yang biasanya Bapak Ibu kenal dengan 4 SKS, terus nanti ditambah dengan 1 IKU yaitu indeks kepuasan mitra. Nah, ini tadi dari sebagian ini saya sedang menyusun ya, salah satunya itu kuesioner yang nanti akan disampaikan kepada mitra Pengmas bagaimana tanggapan atau respon mereka terhadap pelaksanaan Pengmas yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, begitu Pak Ibu ya, itu adalah merupakan mandat ya dari SES ya dan juga dari Kepala BPPK yang dirumuskan ya pada hari Kamis siang kemarin. Nah, itu Pak Irwan kira-kira informasinya begitu. Oke, matur nuwun Bu Diah. Rekan-rekan dosen barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau tidak ada, kita akhiri aja. Saya hitung. 1. Ntar dulu. Iya kan suka-sukanya moderator Bu. Salah sendiri milih moderator saya. Coba kalau moderatornya Pak. Keren moderatornya, mangga ya. Izin Bu Diah. Nah itu kan masih ada. Ya Pak Heru, silakan Pak. Ya, ini sedikit masukan Bu Diah untuk IKU kuesioner Pengmas itu supaya mungkin kan karena bentuk Pengmas ini beda-beda ya Bu ya, ada yang workshop, ada yang pendampingan gitu Bu ya, dan waktunya juga ada yang intens, ada yang jarak jauh. Nah barangkali itu nanti dipertimbangkan untuk item-itemnya Bu, kalau bisa semuanya bisa terlingkupi gitu Bu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Iya, siap Pak Heru. Kita lihat dari sisi ini Pak ya, kalau kita bicara tentang kualitas itu kita lihat dari sisi pengguna ya Pak ya, dari sisi mitra ya. Iya, di sini tadi saya sedang nengok serve wall Pak. Serve wall ya, di sana ada tangibility, responsiveness kan gitu ya, reliability, kemudian ada akurat kan gitu ya. Itu unsur-unsur di dalam serve wall Pak. Itu yang saya pakai Pak untuk menyusun indeks. Walaupun ini nanti kalau Pak Heru ada kelonggaran bisa Pak bantu saya sampai hari Senin untuk merumuskan itu ya. Nanti juga Bapak Ibu juga akan itu ya, akan terkena juga ya, karena setiap Pengmas kemarin saya tanya ke Pak Direktur,
ini nanti jadi apa namanya IKU prodi, maksudnya prodi itu tanggung renteng atau IKU individual Pak. Kata Pak Direktur kemarin IKU individual Bapak Ibu. Jadi setiap kali kegiatan Pengmas harus disertai dengan ini. Nah seperti itu. Ya Pak Heru kalau ada kelonggaran boleh Pak. Saya sangat menerima ini Pak. Pak Heru kalau bantu saya. Mungkin saya bantu di uji validitas dan reliabilitas saja Bu. Iya. Kan harus supaya valid dan reliable, itunya kita uji dulu. Iya, konsepnya dulu lah. Siap. Kalau Pak Heru jangan ditanya siap apa tidak, Bu, langsung aja ditarik. Todong gitu ya Pak ya. Begitu. Ya, Kalau siap. Pak Heru dia orangnya ndak absor. Itu kalau untuk yang tadi yang Pengmas tadi evaluasi dari mitra itu nambah IKU atau dia melekat di IKU yang Pengmas tadi ya, Bu? Nambah IKU Bapak. Oh berarti iya, kan sekalian satu kegiatan 2 IKU nggih, satu kegiatan 2 IKU. Kalau saya katakanlah IKU-nya 10 nih, kan maksimal IKU udah 10, nggak boleh nambah lagi, Bro. Ya nanti kan ada pilihan Bapak yang itu kalau Bapak sendiri nanti sebagai ini kepala unit ya, kanit ya. Berarti nambah IKU ya, wis lah, oke. Bapak Ibu sekalian, monggo barangkali ada yang mau dikonfirmasi ke Pak Irwan ya, monggo. Pak Puji. Ya, terima kasih Pak Irwan. Mohon izin Bu Diah, ini urun rembuk saja. Mungkin pertama terkait yang tadi ya, publikasi dosen yang mungkin tidak didanai sama PKN STAN, tapi diakui, yaitu memang sebenarnya sebuah keniscayaan ya. Karena kalau kita memakai label PKN STAN ya memang itu akan diakui oleh lembaga ya. Tapi mungkin untuk perbaikan ke depan barangkali ada kebijakan yang lebih lebih mengayomin buat dosen ya. Kalau saya lihat tadi dari sisi prosedural di aplikasi sih kayaknya prosedurnya lebih simpel ya Bu Dia ya. Artinya peluang dosen untuk mendapatkan penggantian biaya publikasi mungkin kalau saya lihat tadi ya lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Barangkali ini kalau saya nggak salah tangkap ya. Artinya ini saya mengapresiasi ini kalau memang perbaikan proses bisnisnya adalah ke arah sana supaya selama ini yang kita sebut dengan dosen mensubsidi kampus ini tidak ada lagi, bahwa kita semuanya ya siap untuk melakukan riset dan siap juga untuk didanai secara penuh tanggung jawab ya, dan kita akan berusaha menghasilkan riset yang berkualitas buat kampus itu ya. Itu yang pertama ya Bu Dia. Kemudian yang kedua memang menarik ya tantangan dari Pak Kaban ya, bahwa target penelitian kita berapa tadi 335 itu hitungan ya, SKS ya Bu Dia ya? Itu hitungan SKS ya? Bukan Pak, indeks Pak, indeks. Jadi ya, kalau kayak indeksnya Pak kan Puji, hitungan SKS kan maksudnya kalau jurnal nasional 6 gitu ya? Bukan. Beda lagi Pak. Ini IKU organisasi Pak. Ini IKU organisasi bukan IKU individual. Ya 335 maknanya itu apakah 335 paper atau 335 indeks yang kalau satu paper dia Scopus dia dapat 12 atau berapa? 12 iya. Indeks. Berarti hitungannya itu kan indeks ya? Iya betul. Artinya 335 itu bisa saja dipenuhi oleh Scopus berapa buah gitu ya? Oh iya, boleh Pak Puji 10 Pak Puji ya, bisa target ya. Nah, maksudnya gini, ini kan tantangan ya, karena saya nggak tahu apakah teman-teman dari P3 itu sudah melakukan semacam pemetaan awal bahwa kemarin oke lah targetnya terlampaui jauh nih, 400-an sekian ya. 442 iya. 442 ya, itu kan mungkin banyak disumbangkan juga oleh riset-riset konversian skripsi dan KTTA. Nah, iya, 51% Pak. Kalau di drop ya, tinggal separohnya kan Bu ya? Iya, separuh. Harusnya targetnya nggak sampai 300 Bu ya? Mestinya Pak, mestinya. Harusnya targetnya ya, target awalnya kan kita baseline-nya udah berubah lagi karena asumsi yang digunakan kan sudah berbeda ya. Tapi saya paham sih, karena penyusunan ikut biasanya kan kalau waktu-waktu mepet itu biasanya ya agak-agak ada paksaan dari atasan gitu ya. Wah harus segini gitu ya, saya paham. Meskipun kita ya sudah mengapresiasi dari P3M sudah berusaha untuk menawar, tapi ya menurut saya tawarannya masih tinggi juga buat kita ya, karena nanti tantangannya ketika dari prodi ini Bu mendisposisi atau membagikan IKU ini ke dosen-dosen ya, ini tantangan juga ya, nanti akan jadi hal yang berat buat kita. Tapi nggak apa-apa, artinya kita sudah tahu kekuatan kita bahwa kalau itu di drop 51% sebenarnya baseline kita ya sekitar 220-an gitu ya, istilahnya itu baseline kita sebenarnya ya. Nah kalau itu bisa terpenuhi aja udah bagus ya, tinggal kita mencari selisihnya itu ya harus kita ekstra keras. Dan kalau yang saya pernah bisik-bisik ke Budia kemarin ya, jadi kalau ada tema-tema riset unggulan yang tema-tema ibu kota, tema
kemarin apa sih Bu? Green gitu ya. Green bond, green sukuk, Nah, gitu ya. ya. Itu mohon mungkin kalau pandangan saya sih supaya cepat ya, itu penilaian proposalnya mungkin agak sedikit longgar ya supaya cepat juga jadi. Jangan sampai teman-teman yang mengusung tema unggulan ini justru stucknya di proposal gitu, bolak-balik proposal. Jadi kan kasihan aja kalau kita riset unggulan nggak jadi karena itu kan juga menjadi kebutuhan dari pimpinan kita juga. Demikian sih Bu, rundown dari saya. Terima kasih. Iya, baik Pak Puji. Terima kasih kembali juga. Saya respon yang terakhir ya Pak ya. Insya Allah kalau di proposal ya Pak Puji ya selama ini reviewernya welcome. Karena ada beberapa teman juga di sini yang jadi reviewer ya. Seperti itu. Dan memang di review proposal itu semangatnya adalah menyemangati ya. Karena di review proposal kan nilainya juga 70 ya Pak ya. Hanya 70 ya, 70 itu bisa lewat ya. Insya Allah untuk mendapatkan nilai 70 itu biasanya tidak terlalu sulit dan hampir semua proposal, maaf kecuali punya Pak Puji kemarin, itu semuanya lolos seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang pertama tadi tentang reimburse Pak. Selama ini reimburse itu selalu kita usahakan ya Pak ya, kita ganti, kita ajukan ke PAK, kecuali Bapak. Nah, di sini ya, kami kadang-kadang melihat ke jurnalnya juga, terutama untuk jurnal internasional, Pak. Karena jurnal internasional ini kami terus terang, Bapak Ibu ya, mohon pengertiannya, karena kami juga berhadapan dengan Itjen, kan gitu ya. Nah, di sini, kalau misalnya banyak yang discontinued, 2-3 bulan setelahnya, nah ini kami juga kerepotan menjawabnya. Emang P3M nggak punya mitigasi kan gitu ya, emang P3M nggak ada kontrol. Nah seperti itu kadang-kadang yang kami pertimbangkan. Nah seperti itu Pak Puji, tapi insya Allah kalau jurnal Sinta-Sintaan kan gitu ya, itu insya Allah lolos semuanya, itu insya Allah kita reimburse seperti itu. Nah itu, terus kemudian untuk yang riset-riset unggulan, itu biasanya kami dorong Pak. Dan kami mengapresiasi beberapa dosen yang sudah datang ke P3M, diskusi dengan kami untuk melakukan beberapa tema unggulan yang yang kemarin sempat saya sonding kepada Bapak Ibu, terutama tentang IKN, nah seperti itu. Dan dari P3M kami tidak membatasi berapa jumlah dananya Pak. Sementara ini kami ceritanya itu silakan Bapak perlu berapa. Yang penting adalah ya cost and benefit ya, berimbang ya Pak ya. Kalau costnya gede berarti benefitnya ya kalau ya paling tidak sepadan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Tidak Pak, tidak dibatasi Pak Puji, silakan. Kalau ini ya, jadi mohon izin Bu, kemarin sempat simpang siur ya, yang katanya yang dibayar cuma Sinta 2, tapi katanya enggak kok saya Sinta juga dibayar, jadi Sinta juga kemarin kan ragu-ragu kalau kita Sinta kan berarti dibayar juga Bu? Iya Pak, kemarin ada yang ngajuin juga 200.000, 300.000 di Sinta berapa ya 4, Sinta 5 juga ada yang bayar juga ya. Itu kita insya Allah kita ajukan ke PKU. Nah seperti itu. Kayaknya kita harus banyak ngobrol nih Pak Puji kan gitu ya, biar tidak ada simpang siur ya, biar tidak ada dusta di antara kita kayaknya. Ya, katanya Ibu mau ke Lampung, jadi kita temenin deh. Oh iya insya Allah, ya kita mau ke Lampung ya, Stuban ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya ke pekan depan direncanakan tanggal 5 sampai 7 Februari kita ya P3M menginisiasi untuk studi banding ke Payungi University Metro Lampung, tepatnya Pak Dharma. Kami minta dari prodi perwakilan ya 1 dosen ya, karena kami menggunakan bus ya, diminta Pak Direktur pakai bus aja. Jadi Bapak Ibu dosen kalau misalnya tidak mabuk laut, tidak mabuk darat, nanti kita tinggalnya di homestay-nya Payungi. Gitu ya Bapak Ibu ya, biar merasakan di Lampung seperti apa. Nah gitu, monggo. Nanti Bapak Ibu Kaprodi, monggo mengassign salah satu dosennya untuk ikut stuban bersama kami. Nah seperti itu, monggo. Nanti kalau ini ya, karena kami memperhitungkan ini ya Pak ya, berapa jumlah bus ya. Dan kan harus separuh penumpang ya, karena kita harus tetap jaga prokes. Nah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan untuk 11.30 sebelum Pak Irwan ini.
permintaan dosen pendamping Stuban udah dimintakan melalui Nadine, Bu, ke Prodi? Iya, baik. Ini ada Pak Agung Dinarcito. Iya, Pak Agung. Pertama di sini adalah kalau yang reimburse ya. Reimburse itu biasanya kita memang kalau belum ada nilai, karena sebagai dasar ini ya, ini kira-kira kalau dari BKU itu waktu itu ya bilangnya kira-kira ini pantas dibiayai tidak, kan gitu ya, karena memang dulunya itu asbabun nuzulnya itu ada teman kan gitu ya, ada ya Bapak Ibu, salah satu Bapak Ibu dosen itu yang mengajukan itu langsung besar, langsung rombongan gitu ya, langsung rombongan dalam jumlah besar. Nah itu yang apa ya, kalau dalam total gitu ya, puluhan juta itu biasanya kan BKU itu langsung apa ya gimana kan gitu ya. Nah seperti itu Pak. Tapi selama ini kalau sudah reimburse ya, kalau sudah terbit dan kalau disinta itu dan reviewernya di situ memberikan nilai, itu rata-rata nilainya juga di atas 70 ya Pak ya, kecuali kalau disinta 2 apalagi kan gitu ya. Nah itu biasanya kita reimburse Pak Agung. Jadi pertama memang dari nilai dulu ya, sebagai pertanggungjawaban P3M kepada BKU. Gitu Pak Agung. Oh, di sini teman-teman BKU nggak ada ya Bu ya? Nggak ada Pak, iya. BKU biasanya malu Pak, biasanya P3M yang suruh maju Pak. Jadi mereka ya sekaligus menjawab Pak Ragil juga nih, Pak Ragil pemalu juga nih, biasanya sangat vokal di grup P3M dan juga di sini kan gitu ya. Pak Ragil, kangen suaranya Pak Ragil, ayo nanya langsung dong. Nah itu sudah nulis itu Bu. Nah suaranya aja, biar kita talking gitu, ayo. Ini udah, saya itu sudah ngikutin aja. Oh, ya kalau ini tadi kan mungkin takutnya gini nih, teman-teman P3M membuat polisi sendiri, ternyata BKU punya polisi sendiri. Nah itu kan takutnya udah sinkron ya, mungkin yang makanya saya usul kalau masalah-masalah duit itu mungkin BKU aja kali yang langsung menjelaskan, jadi kita tinggal ngikut gitu ya, mungkin yang dimaui kayak gimana kan mereka mungkin memenuhi standar pencairan itu nggak boleh 10 juta misalnya kan, itu kan kita nggak tahu juga ya. Tidak Bapak, kalau ketentuan BKU tidak seperti itu Pak. Mereka pokoknya ngikut P3M aja. Bukan ngikut P3M ya, walaupun mereka juga memberikan syarat-syarat ke P3M, tapi biar P3M aja yang kayak ngatur gitu ya, mana yang dibiayai oleh BKU atau bukan gitu. Jadi mereka tinggal bayar. Nah, seperti itu Pak Ragil. Selama ini begitu Pak. Yang rencana P3M mau diberikan delegasi untuk diberi mandat untuk membuat ada jabatan pembuat komitmen sendiri, jadi enggak itu Bu? Iya. Enggak ada Pak, belum ada Pak. Belum ada Pak Irwan. Iya, sambil saya jawab Pak Agung ya, dasarnya nilai Pak Agung, dasarnya nilai ya. Terus kemudian kita lihat jurnalnya. Seperti itu kalau ditanya urutannya. Jam 11:30 kurang 7 menit nih. Ini moderatornya udah ini aja Pak Irwan, tar dulu dong. Izin Bu Dia, ini dikit lagi nih ini yang macam kayak info-info seperti ini tadi di Cipepek ada nggak Pak Irwan? Info sing opo Pak? Info opo? Info misalnya ini nuker artikel dengan duit itu dasarnya nilai itu ada nggak? Jurano tuh Pak, si Pepeng kan ada. Tadi saya kok enggak mungkin lagi pas ke toilet kali ya. Di pernya Pak, di per. Oh di pernya, bukan iya. Di Pepengnya ya. Iya. Soalnya kan kemarin ada pelayanan survei kepuasan tuh ya, kepuasan P3M ya. Ya jujur aja sih saya nulis biar ini yang nulis siapa ya, saya yang nulis itu kalau bisa kan ini mumpung ada Cipepeng itu ada static page gitu ya Pak Irwan ya.
macam bisa diakses every time. Jadi enggak, ya mohon maaf nih, mungkin saya yang kesulitan buka WA atau gimana, kan kadang itu redundant tuh, di WA dikasih, di Nadine dikasih, tapi nanti ketimpa juga, hilang juga, nyari lagi ya kan gitu ya. Nah mungkin kalau ada static page, misalnya kayak tadi ada info conference dan sebagainya, itu tadi udah menurut saya bagus ya, tapi macam SOP kayak gini nih, kalau bisa dicantumkan di sana semua kan statis gitu ya, jadi bisa setiap saat kita bisa akses. Mungkin itu aja sih usulnya. Oke, Pak Ragil. Nah, sementara ini di deskripsi forum P3M itu ada semua, Bapak. Monggo. Bisa kita Dari pindahkan SOP. ke sini, Bu. Bisa kita pindahkan ke aplikasi Pepeng ini, Bu. Nanti. Iya, nanti aja Pak ke depannya Pak ya, pelan-pelan satu-satu Pak, nggih. Kita akomodir satu-satu nggih. Saya cuma khawatir aja Pak, si Pepengnya nggak jadi-jadi Pak, nggak jalan-jalan Pak, kalau nanti ini sambil nunggu ini. Nah gitu Pak Ragil, insya Allah ini sudah diakomodir oleh Pak Irwan, tapi sambil jalan nggih Pak Ragil nggih. Siap Bu, ya terima kasih. Ini baterai saya tinggal 23%. Iya, siap. Ya Allah, lanjut ya Allah yang jadi moderator. Ini bukan karena waktunya, Bu, tapi baterai saya tinggal 23%. Oh iya, siap. Ya udah Pak Irwan, selamat deh Pak Irwan, Pepengnya. Jadi saya pengennya sampai nanti nih jam 12 kurang seperempat, tapi karena baterainya udah lowbat gitu ya. Jadi mohon maaf nih Bapak sekalian. Tasnya masih ini monitor. Pak Irwan, jadwal khutbah di mana siang ini? Bapak sekalian, terima kasih atas partisipasi semuanya. Ini dari P3M, Budia dan tim juga terima kasih. Kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan paparan dari Budia dan tim. Bunga indah berwarna jambu. Kok nggak cakep ya? Bunga indah berwarna jambu. Cakep. Bunga indah berwarna jambu. Cakep. Tumbuh subur sejak dahulu. Cakep. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu. Salam sukses dan semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Monggo Mbak Tasya, saya lemparkan Mbak Tasya. Baik, terima kasih kepada Budia dan Pak Irwan selaku moderator yang sudah memandu diskusi hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan sangat menarik. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Haris, Mbak Galuh, Mas Adi, atas sosialisasi si Pepeng yang telah disampaikan. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara Weekly Talk hari ini sampai dengan selesai. Harapan kita semua tentunya adanya si Pepeng ini dapat menghasilkan pencatatan dan penyederhanaan probis dari penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dharma penelitian dan pengmas yang dilakukan oleh dosen dan sivitas akademika di PKN ini dapat menjadi lebih mudah, cepat, efisien, dan berdampak tinggi bagi masyarakat. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara Weekly Talk hari ini. Akhir kata, saya selaku MC mohon maaf jika ada kata-kata yang salah selama berlangsungnya acara. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya, Bapak Ibu. Salam sehat, salam sukses. Saya sampaikan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwan, terima kasih. Pak Irwan jadi moderator langganan aja ya, katanya biar nggak ngantuk. Permanen. Nanti gantian Pak Nana. Budia dan lain. Makasih Mbak Tasya. Oke, sami-sami Bapak. Makasih Mbak Dia dan teman-teman. Terima kasih Pak Ahmad. Inlift nggih. Terima kasih Pak. Monggo selamat Jumatan Bapak-bapak. Nggih, monggo Mbak Maki bisa di-end. Izin di-end meeting Bapak dan Ibu semua. Terima kasih.